Selamat siang adik-adik, Shalom. Kita jumpa lagi di saat ini dalam ibadah sekolah minggu subjenjang anak kecil 3. Apa kabarnya adik-adik? Pasti adik-adik dalam keadaan yang baik, bukan? Di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Dan di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kehidupan kami, terkhusus bagi adik-adik kekasih kami. Di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, supaya apa yang kami baca ini kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan, dan kakak pengasuh sudah mengambil satu ayat saja dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 42b yang berbunyi demikian. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Adik-adik, kakak pengasuh akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan berkenalan dengan dua orang perempuan, dan mereka bersaudara. Keduanya memiliki wajah yang cantik, namun keduanya memiliki kesenangan yang berbeda. Mereka berdua adalah Maria dan Marta. Maria adalah orang yang suka bercerita dan mendengarkan cerita orang lain. Sedangkan Marta adalah orang yang sangat suka memasak dan mengurus rumah. Suatu hari, mereka kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu ini sudah lama tak mereka jumpai. Makanya mereka sangat senang. Adik-adik, kalau adik-adik dikunjungi oleh saudara dekat yang sudah lama tidak datang, gimana perasaannya? Pasti adik-adik senang, bukan? Kalian pasti mempersiapkan banyak hal. Mungkin mulai dari membersihkan rumah sampai memasak makanan yang enak. Nah, begitu juga dengan Maria dan Marta yang hendak kedatangan tamu. Mereka hendak menyambut Tuhan Yesus. Sampai ketika Yesus datang, Maria langsung duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Sementara Marta sibuk memasak dan mempersiapkan makanan. Nah, adik-adik, sikap Maria dan Marta ini adalah sesuatu yang wajar. Ketika kita menyambut tamu penting, Marta yang sibuk di dapur menunjukkan sikap yang wajar. Karena Yesus adalah tamu yang spesial yang jarang-jarang datang. Sebaliknya, Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan ceritanya. Karena pasti dalam pikiran Maria adalah Yesus itu tamu yang penting. Cerita-cerita yang disampaikannya pasti hebat-hebat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus lebih memilih sikap Maria? Dan kenapa Yesus membela Maria? Jawabannya adalah karena Maria tahu apa yang jadi prioritasnya. Sebagai seorang pengikut Kristus, dia harus mendengarkan suara Yesus. Tetapi Yesus juga tidak menolak Marta, adik-adik. Hanya saja Yesus mau bilang ke Marta bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bagi Yesus,
Mendengarkan adalah hal yang penting, karena itu adalah dasar untuk melakukan pelayanan. Pelayanan itu penting, karena memang tidak boleh jadi pendengar yang pasif. Nah, adik-adik, dari kisah dua saudara ini, kita belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan hanya mendengar begitu saja, tapi kita juga melakukannya dalam sikap yang nyata, dan itu bisa melalui pelayanan kita kepada sesama. Yang kedua, ketika kita melakukan pelayanan, dasarnya adalah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ketiga, ketika kita melakukan pelayanan, jangan berharap pujian. Kalau kita aktif membaca firman Tuhan, jangan sampai kita sombong iman. Jadi adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan dan semangat melayani dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Melayani, Melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini, dan kita akan masuk dalam ibadah syukur. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak sudah selesai dengan ibadah kami di saat ini. Apa yang sudah kami berikan kepada adik-adik kekasih kami di Tuhan, mengenai cerita tentang Maria dan Marta, kiranya menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Ampunilah segala dosa dan salah kami Bapa, lalu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa sambil memohon berkat penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, tinggal menyertai kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik, demikianlah ibadah kita di saat ini. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.